Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 yang berjudul Pertahanan dan Keamanan. Sebelum memulai presentasinya, alangkah baiknya untuk kami bisa memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anim Falakuddin. Yang kedua, Fadilatul Hanifah. Yang ketiga, Ibnu Aziz Muzayyin. Yang keempat, Silva Barkatul Umah. Yang kelima, Safikoh Salma Ruwaida. Dan yang keenam, Vina Aulitu Zahro. Setelah memperkenalkan anggota kelompok kami, berikut ini merupakan topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan, atau dalam pembahasan ini terdapat beberapa topik yang akan dikaji atau dibahas, yaitu 1. Ilmu pertahanan secara ontologi. 2. Pengertian pertahanan dan keamanan. 3. Dimensi ancaman serta macam-macam ancaman yang ada pada sebuah negara. 4. Filosofi keamanan nasional. 5. Subsistem keamanan nasional. 6. Pertimbangan dalam menghadapi gangguan atau ancaman keamanan. 7. Cara mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pembahasan mengenai studi kasus, dan yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan. Oke, setelah membahas topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dan juga merupakan negara kepulauan yang memungkinkan negara lain dapat dengan mudah masuk wilayah Indonesia, baik itu mulai darat, laut, maupun udara. Hal itu yang menjadi kunci utama diperlukannya pertahanan dan keamanan pada negara Indonesia. Bukan hanya Indonesia, akan tetapi semua negara juga harus memiliki pertahanan dan keamanannya masing-masing untuk menjaga kedaulatan negaranya serta menjaga keberadaan atau eksistensi dari negara yang bersangkutan. Dalam hal ini pertahanan dan keamanan NKRI sudah menunjuk pihak yang bertanggung jawab atau pertahanan dan keamanan. Oke, masih terkait dengan pendahuluan, adanya pertahanan dan keamanan tentunya ditunjukkan untuk mengatasi atau menghindari sebuah negara dari suatu ancaman, baik itu ancaman dari aspek politik, aspek ideologi, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek militer, serta aspek teknologi. Ancaman juga dapat terjadi pada wilayah, masyarakat, pengakuan negara lain, serta terhadap pemerintahnya. Ruang lingkup keamanan juga menjadi salah satu kunci dan juga bukti kesiapan dari sebuah negara untuk mempersiapkan pertahanan dan keamanannya. Dalam mengatasi ancaman, juga diperlukan adanya pertimbangan agar akhirnya bisa mendapat hasil yang bagus. Selain pertimbangan yang pas, adanya strategi yang baik juga diperlukan dalam mengatasi masalah pertahanan dan keamanan. Strategi tersebut juga harus terus dikembangkan agar tidak tertinggal seiring dengan berkembangnya zaman. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian pertahanan dan keamanan yang akan disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan ilmu pertahanan secara ontologi. Secara ontologi, ilmu pertahanan merupakan state behavior, yaitu perilaku sebuah negara untuk menjaga keberadaan atau eksistensi dan mengembangkan keberlanjutan negara yang bersangkutan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu pengertian pertahanan dan keamanan yang akan disampaikan oleh saudari Safikoh Salma Ruwaida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian pertahanan dan keamanan. Pengertian pertahanan. Pertahanan merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan pengertian keamanan merupakan upaya menegakkan ketertiban masyarakat di dalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan kita akan masuki materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Ibnu Aziz. Dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dimensi ancaman dan berbagai macam ancaman yang ada. Dimensi ancaman yang pertama adalah aspek ideologi. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya kita masuki materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Vina Auliatus Zahro. Oke, di bab 4 ini menjelaskan tentang filosofi keamanan nasional, di mana filosofi keamanan nasional itu bertumpu pada adanya ketertiban atau keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih waktunya. Kita masuki materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Vina Auliatus Zahro. Kemudian yang di bab 5 itu ada subsistem keamanan nasional, di mana di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama human security, public security, infrastructure security, territory security, dan state security. Yang pertama human security, yang tingkat keamanan paling mendasar karena menyentuh setiap individu dalam komunitas masyarakat sebuah negara. Yang kedua ada public security, memiliki ruang lingkup keselamatan masyarakat umum. Yang ketiga itu infrastruktur security, menyangkut ketersediaan operasional fasilitas publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang keempat itu ada territory security, yang berkaitan dengan keamanan wilayah atau area geografis negara. Kemudian yang kelima itu ada state security, yang berarti itu keamanan penyelenggara negara. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya kita masuki materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Saudari Fadliatul Hanifah. Saya Fadliatul Hanifah akan melanjutkan presentasi mengenai topik yang keenam, yaitu pertimbangan dalam menghadapi gangguan atau ancaman keamanan. Dalam menghadapi gangguan dan ancaman keamanan, tentunya kita harus bergerak dengan cepat dan tanggap. Akan tetapi, sebelum kita bergerak dengan cepat dan tanggap, perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari pertimbangan itu? Tujuannya yaitu agar kita tidak salah dalam melangkah. Ada 2 cara untuk pertimbangan menghadapi gangguan dan ancaman keamanan. Yang pertama yaitu setiap peristiwa yang terjadi harus ditanggapi dengan aksi yang tepat, cepat, dan efektif, sehingga dibutuhkan metode untuk menilai suatu situasi dan kondisi agar ditemukan intervensi penanganan yang benar. Jadi kita ini harus bergerak dengan aksi yang tepat, cepat, dan efektif. Akan tetapi dibutuhkan metode untuk menilai suatu situasi agar kita dapat menemukan intervensi penanganan yang benar. Jika kita hanya bergerak dengan cepat tapi kita tidak menemukan metode untuk menilai suatu situasi, bisa saja kita salah dalam menangani ancaman tersebut. Yang kedua yaitu setiap potensi ancaman atau resiko yang ada perlu dipetakan dan dicegah agar tidak terjadi. Tentu saja diperlukan model analisa yang tepat untuk menentukan strategi mitigasinya. Jadi kita sudah mengetahui apa potensi ancaman atau resiko yang ada. Maka dari itu kita dapat mencegahnya dan sebisa mungkin kita cegah ancaman tersebut agar tidak berdampak kepada yang lain.
Apa sih yang diperlukan untuk mencegah adanya potensi atau resiko ancaman tersebut? Yaitu diperlukan model analisa yang tepat untuk menentukan strategi mitigasinya. Kita perlu metode yang tepat untuk menentukan strategi dari mitigasinya. Oke, terima kasih atas waktunya, dan kita masuki materi yang terakhir, materi yang ketujuh yang akan disampaikan oleh Saudari Fadliatul Hanifah. Poin yang ketujuh yaitu cara mengembangkan strategi pertahanan dan keamanan. Dalam menghadapi ancaman dan gangguan, tentunya diperlukan adanya strategi. Apa sih itu strategi? Strategi merupakan cara atau langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Contohnya yaitu ancaman dan gangguan ini. Strategi juga merupakan bentuk kesiapan sebuah negara untuk menangani masalah yang ada. Strategi juga perlu dikembangkan agar tidak tertinggal dengan seiring perkembangan zaman. Cara mengembangkan strategi yaitu yang pertama, mengelola sumber daya pertahanan dan keamanan yang ada di dalam wilayah NKRI secara efektif dan efisien serta terkendali. Yang dimaksud di sini yaitu mengelola sumber daya pertahanan dan keamanan yang ada sebisa mungkin secara efektif, efisien dan terkendali. Efektif yaitu sesuai dengan penggunaan waktunya, yaitu sesuai. Efisien yaitu ditekankan pada biaya yang sesuai juga agar tidak terjadi pemborosan, dan secara terkendali agar bisa seimbang. Yang kedua, memajukan industri teknologi pertahanan yang handal di dalam negeri, sehingga terciptalah berbagai alutsista dan persenjataan yang canggih. Untuk memajukan industri teknologi pertahanan, yaitu diperlukan adanya persiapan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga terciptalah berbagai alutsista dan persenjataan yang canggih untuk menghadapi adanya ancaman dan gangguan yang ada. Yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidang pertahanan sesuai dengan kemajuan dan dinamika perkembangan zaman. Hal ini merupakan topik utama yang harus dikembangkan dalam strategi pertahanan dan keamanan, karena sumber daya manusia merupakan pendorong utama atau penggerak utama dari strategi pertahanan dan keamanan. Sumber daya manusia di sini harus yang kompeten atau yang ahli dalam bidang pertahanan, dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena jika tidak disesuaikan dengan perkembangan zaman maka akan tertinggal dengan negara-negara lain yang bisa saja lebih mengikuti perkembangan zaman, baik itu dalam teknologinya maupun sumber daya manusianya yang sudah ahli dalam bidangnya. Jadi harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Sekian, terima kasih. Studi kasus 1. Bagaimana cara pandang filsafat terhadap pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan aspek ontologi, pertahanan adalah perilaku sebuah negara untuk menjaga keberadaan atau eksistensinya dan mengembangkan keberlanjutan dengan negara yang bersangkutan. Perilaku yang dimaksud yaitu suatu proses alami atau terancang yang terjadi dalam sebuah negara dalam rangka menjaga mempertahankan keberadaannya. Mekanisme ini perlu dimiliki karena begitu banyaknya kejadian, fenomena, dan intervensi dari dalam dan luar negara yang berpotensi mengganggu dan mengancam keberadaannya. Kedaulatan negara akan terancam apabila terjadi gangguan pada wilayahnya, rakyatnya, pemerintahannya, atau persepsi pandangan negara lain terhadap eksistensi yang bersangkutan. Maka dari itu diperlukan pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan suatu negara. Filosofi keamanan nasional bertumpu pada adanya ketertiban atau keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.
Kedua, bagaimana upaya untuk mengatasi datangnya ancaman dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Untuk mengatasi datangnya ancaman dalam mempertahankan kedaulatan sebuah negara, yaitu dengan menyusun strategi yang tepat, serta mempertimbangkan cara yang akan dilakukan sebelum bergerak. Adapun cara untuk menyusun strategi yang baik, yaitu mengelola sumber daya pertahanan dan keamanan yang ada di dalam wilayah NKRI secara efektif, efisien, dan terkendali, memajukan industri teknologi pertahanan yang handal di dalam negeri, sehingga terciptalah berbagai alutsista dan persenjataan yang canggih, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidang pertahanan sesuai dengan kemajuan dan dinamika perkembangan zaman, dan sebagainya. Pertimbangan apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita bisa melakukan dengan cara menanggapi peristiwa yang terjadi harus dengan aksi yang tepat, cepat, dan efektif. Sehingga dibutuhkan metode untuk menilai suatu situasi dan kondisi agar ditemukan intervensi penanganan yang benar, serta harus adanya persiapan mengenai potensi ancaman atau resiko yang Anda perlu dipetakan dan dicegah agar tidak terjadi. Tentu saja diperlukan model analisa yang tepat untuk menentukan strategi mitigasinya. Ya, terima kasih atas waktunya untuk penjelasan studi kasusnya dan kesimpulan dalam materi ini. Ya, itu semua adalah presentasi dari kelompok 7. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.